konslet. Ini udah konslet karena IC-nya udah tak ganti. Kemudian masalah muncul lagi, yaitu tegangannya dia naik turun. Secara otomatis display di sini dia akan kedip-kedip gitu ya. Tempat pengen nyerah untuk mengatasi speaker aktif ini, men. Kan nggak lucu ya, speaker aktif sekecil ini kita nyerah sebagai teknisi, kan nggak lucu kan. Dan alhamdulillah ini udah clear. Saya mau jelasin sedikit. Nih si Polytron yang ya sebenarnya tidak bandel-bandel amat sih, cuman saya aja yang kurang teliti gitu ya. Nah jadi kasusnya kemarin itu yang pertama, dia ini mati total, tidak ada tegangan. Karena apa? Karena si IC ini konslet. Nah itu yang pertama. Ini aku cerita dulu ya. Emang ini buat cerita sih. Jadi ini mati total, kemudian tak ganti IC TDA nya nih TDA, tapi aku udah pakai yang 2050 karena stoknya adanya yang 2030 gitu ya. Sebenarnya lebih bagus yang 2050 sih kalau misalkan ada yang original, tapi daripada saya beli di toko dapatnya yang KW, mending tak kasih yang 2030 tapi yang original ya. Ini original bekas copotan dari mesin bangkai lah. Nih tak pasang, shortnya hilang, men. Nah kemarin itu di sini ada short ya, ada konslet lah pokoknya di sebelah tegangan minus, pokoknya yang tegangan minus itu konslet. Ini udah ada konslet karena IC-nya udah tak ganti. Kemudian masalah muncul lagi, yaitu tegangannya dia naik turun. Secara otomatis display di sini dia akan kedip-kedip gitu ya. Nah untuk tegangannya naik turun di sini nah ini kan ini plus 12 sama minus 12 itu ternyata seperti yang saya tunjukkan di short kemarin ya. Kemarin tak upload kapan sih itu, pokoknya lah itu tak cek hampir semua, men. Ini tak kirain ada yang short lagi kan, ini udah tak ganti, udah tak lepas tetap sama, ini tak lepas tetap sama, ini tak lepas tetap sama. Ini IC yang Suron ini lepas tetap sama. Kemudian tak ganti ini tetap sama, tak ganti MOSFET sama aja, optocoupler TL431. Nah pertama itu saya ganti opto sama TL431, kemudian tak open semua bebannya tetap sama. Kemudian tak cek ini kapasitor ini tak ganti tetap sama, kemudian ini tak ganti sama, ini tak ganti sama aja. Tak cek R ini tetap sama. Dan sampai pada titik saya mau nyerah itu ya, saya mau nyerah. Kemudian si user tak kasih tahu buat dimodifikasi pakai trafo, boleh nggak kayak gitu. Katanya boleh, tapi saya masih penasaran gitu. Sampai berhari-hari ndak saya pegang, dan ini baru tak pegang lagi. Ternyata ini ada dioda Zener ya, ini ada dioda Zener. Tak cek bagus. Ini Zener yang ini D517, ini 22 volt. Tak cek bagus. Cuman ketika tak ganti yang apa namanya? Zener 15 volt 15 volt pokoknya lah. Tadi tak taruh mana aku lupa. Itu bisa stabil, men. Tegangan di sini awal mula kan dia ndak stabil juga atau mengikuti irama naik turun. Kemudian tak ganti dioda Zenernya yang 15 volt, dia tuh bisa stabil tapi dia ndak bisa start gitu. Terus tak cek tegangan di sini ternyata ndak muncul. Ini muncul cuman sesaat tok, langsung dia ngedrop. Ataupun ini kadang bisa stabil tapi ternyata di sini ndak muncul tegangan melewati resistor R506 ini. Nah di situ saya mulai menaruh curiga. Kemudian tak balikan diodanya, tak balikan yang asli 22 volt. Tak cek di sini ada tegangan, ya kan? Kemudian di sini dia tidak ada tegangan, main ternyata R506 ini. Nah kemudian tak ganti. Nih 1 kilo ohm. Tak ganti karena 1 kilo ohm aku ndak punya. Coba eksperimen pakai yang 100 ohm, ternyata bisa keluar tegangan dan stabil gitu ya. Ini udah normal. Mau tak coba pasang aja lah, langsung aja buat kalian biar ngerti gitu ya. Jadi masalahnya dia tegangannya naik turun. Ternyata ada resistor di sini, men.
Nah, resistor yang ini R506 ini dia putus. Padahal ini udah tak ganti loh ini kemarin. Tak kirain IC ini, karena biasanya IC ini yang rusak kan. Ini enggak, ternyata R ini. Gitu. Ini coba mau tak tes biar kalian bisa lihat gitu ya. Tak kasih tes poinnya aja. Nah, ini udah tak colok. Tegangan 300 volt ada. Nah, di sini ini kan itu tegangannya 12 volt. Ya kan? Jadi ketika dia udah normal, dia tegangan di sini harus 12 volt. Seperti ini, men. Karena kemarin itu tegangannya dia sampai over di 40 volt. Nah, ini kuncinya di sini. Ketika di sini setelah dioda ini dari trafo, setelah dioda harus 12 volt, mentok-mentok 15 volt lah. Ketika ini sampai over 40 volt kayak yang kemarin, itu masalahnya ada di resistor ini yang putus gitu ya. Ini resistor ini. Kemudian di sini juga harus ada tegangan gitu. Meskipun di sini udah 12 volt, tapi di sini tidak muncul tegangan, berarti bisa jadi resistornya juga putus, man. Ini setelah resistor ini kan muncul tegangan kan, itu artinya resistornya masih bagus atau oke lah gitu. Jadi pokoknya intinya kalau misalkan kalian nemu kasus yang ini jebol dari IC subwoofer IC 2050 ini, ketika kalian lihat jebol, kalian coba cek tegangannya, cek tegangan dulu ya, dia naik turun atau dia ngedrop. Kalau misalkan masih ngedrop, kemungkinan ada masalah di bagian beban-bebannya. Bisa jadi IC ini atau IC ini, atau di IC ini juga, IC kecil ini, IC 5 volt gitu. Kalau misalkan tegangannya udah bagus, udah stabil gitu, output dari sini di 12 voltnya, berarti tinggal kalian pasang, masalah beres itu. Jadi semoga bermanfaat, biar aku nggak lupa juga sih. See you again, bye bye. Tetap jaga harga servisan ya, pokoknya jangan, kalau kalian lihat video ini, bang ini ganti resistor kecil ini, kalian ke teknisi, bang ganti resistor ini, itu katanya rusak di YouTube, itu jangan, men. Teknisi itu tidak semudah itu. Pokoknya gitulah, tetap jaga harga servisan buat kalian user yang tidak bisa memperbaiki dan lihat video ini. Kalau mau ke tukang servis, tolong jangan bilang seperti itu, dan jangan jatuhin harga diri teknisi. Pokoknya lah, pokoknya ya manut sama teknisi ini pokoknya lah, kasihan. Nah, ini udah jadi kan, ini udah bisa nyala, dan coba nah dia standby, nah dia stabil gitu ya. Jadi kemarin ini sempat juga tak gacun gitu ya, tapi bukan gacun yang 3 kabel. Kalau gacun 3 kabel tak jamin pasti udah beres, karena kemarin aku tak pakai yang gacun 5 kabel nih, 5 kabel ini tetap tidak muncul, berarti kemungkinan ada yang masalah lagi gitu, men. Jadi alhamdulillah ini udah clear tanpa tak modif-modif, cuman ya aku yang kurang teliti lah.